27. Ya, mari kita buka dan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatizah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita kitab At-Tafkir halaman 27 sekarang. Setelah kita membahas tentang dua kesalahan dari penggunaan thariqah ilmiah, ya, thariqah ilmiah itu ada dua kesalahannya, ya kan? Jadi dia tidak bisa dijadikan sebagai asas, ya kan, dalam berpikir. Tidak bisa dijadikan asas, ya, karena dia menghilangkan maklumat dan juga di saat yang sama, ya, aspek yang kedua tadi, thariqah ilmiah hanya bisa menjangkau, ya, benda atau hal-hal yang bisa terindra saja. Padahal di alam semesta ini, dalam kehidupan ini, ya, ada yang disebut dengan pengetahuan yang itu adalah tadi, ya, tidak bisa disentuh, tapi memang ada. Sudah kita bahas sebelumnya, makanya dikatakan di sini wa fawqa zalika fa inna qabiliyatal khata'i fil tariqatil ilmiyah. Selain daripada itu atau di atas itu semua, maka sesungguhnya potensi kesalahan dari metode ilmiah ini adalah asasun minal ususil lati yajibu an tulahiza fiha hasba ma huwa muqarrarun fil bahsil ilmi. Jadi ini adalah dalam metode ilmiah tadi memiliki potensi kesalahan yang mendasar dari dasar-dasar yang memang wajib untuk diperhatikan pada metode ilmiah tadi sesuai dengan apa yang ditetapkan, sesuai oleh siapa yang menetapkannya pada pembahasan ilmiah. Jadi begini maksudnya, memiliki potensi kesalahan yang memang mendasar dari orang yang menetapkannya, dari orang yang melakukan metode ilmiah. Jadi memiliki peluang kesalahan dari yang menetapkannya sendiri. Gimana ini? Yaitu dia. Karena memang hanya sebatas yang terindra saja. Misalnya dikatakan di sini, wa qad hasalal khata'u, kesalahan ini bisa didapatkan, telah didapatkan fi nataijiha bil fi'li, dalam hasil secara nyata dari metode ilmiah ini. Dari hasilnya saja itu sudah bisa didapati kesalahan, gitu loh. Jadi bisa didapati kesalahan secara nyata dari hasil yang digunakan metode ilmiah untuk dijadikan tadi dasarnya atau penggunaannya. Wa zahara zalika fi katsirin minal ma'arifi al-ilmiyah. Dan ini nampak hal itu banyak sekali dalam pengetahuan ilmiah allati tabayyanu fasadaha, yang itu menjelaskan kesalahannya dari metode ilmiah ini. Jadi metode ilmiah ini menjelaskan kesalahannya,
ba'da an kana yutlaqu 'alaiha haqa'iqun amaliyatun, setelah ya keberadaannya ini ya tadi ya disebutkan padanya tadi ya, hasil dari semuanya ini menjadi apa namanya, haqa'iqun ilmiah, jadi hakikat ilmiah yang sebenarnya telah dijelaskan menjadi hakikat ilmiah, ternyata apa? Terdapat kesalahannya juga. Ini karena menggunakan metode ilmiah. Padahal sudah dijadikan ini hasil dari metode ilmiah, ini hakikat metode ilmiah, tapi kemudian dengan penjelasan itu sendiri itu menjadi kesalahan. Ya, nanti dijelaskan contohnya di sini. Ya kan? Famasalan, misalnya, nah ini contohnya nih, az-zarrah, atom, ya, zarrah itu atom, ya, dikatakan kana yuqalu, dahulu atau atom ini dikatakan anha, tentang atom ini, innaha asghar, atom ini adalah yang terkecil, ya, ya, juz'an minal madati, yang merupakan bagian terkecil, ya, asgharu juz'in minal madati, bagian terkecil dari materi. Jadi orang dahulu itu mengatakan yang namanya bagian terkecil dari materi dari satu benda itu namanya atom. Jadi sekecil atom, atom itu paling kecil katanya. Ini berdasarkan metode ilmiah. Dia telaah, dia bedah, dia teliti itu bagian materi benda tadi. Atom ini bagian yang terkecil, kata mereka pada waktu itu dengan metode ilmiah, ya kan? Ini bagian terkecil. Wala tanqasimu, dan tidak bisa dibagi lagi, kata dia itu atom itu tidak bisa pecah lagi karena yang bagian terkecil. Fazahara khata, maka nampaklah fazahara khata unzalika, ya, tabayyanu bitariqatil ilmiyah, maka nampaklah kesalahannya dari hal itu apa? Dengan penjelasan metode ilmiah itu sendiri, ya, nafsiha annaha tanqasimu, bahwa sebagaimana atom itu yang kata dia tidak bisa terbelah lagi, tidak bisa terbagi lagi, bagian dari satu materi yang paling kecil, sebenarnya ternyata masih bisa dibelah lagi dengan metode ilmiah sendiri. Ini fakta nih, ya. Jadi yang begitu dengan metode ilmiah sendiri, gitu kan? Mana dia nih? Nah ini dia. Begitu juga wa kadzalika kana yuqalu. Begitu juga mereka mengatakan, dikatakan innal madata la tafna, bahwa sesungguhnya itu yang namanya benda itu, materi itu tidak hilang, kekal. Jadi hukum kekekalan energi, bahkan dikatakan ada hukum kekekalan energi. Nanti kalian kalau belajar fisika itu ada hukum kekekalan energi. Energi itu kekal. Yang ada itu adalah cuma berubah dari bentuk satu energi tertentu, benda materi tertentu kepada benda yang lain. Kata mereka contohnya gini, ada energi listrik, energi elektronik, lalu kemudian masuk ke dalam bohlam, kepada lampu, lalu kemudian berpendar cahaya di situ menjadi energi cahaya. Jadi tetap energi itu ada terus. Ini kata mereka dulu, saat bagaimana? Saat mereka menggunakan metode ilmiah menelaah bahwa materi itu, benda itu, ya tadi kekalan energi itu dalam satu benda, ya itu kekal. Bahkan benda diam, misalnya kitab kita ini, itu dikatakan memiliki juga energi potensial, sehingga pada saat ditaruh di atas meja dia tidak melayang, dia jatuh, dia apa namanya, terletak di sini gara-gara punya energi potensial, punya berat karena ada gaya gravitasi bumi. Ini kata mereka bahwa ada hukum kekekalan energi. Ya, la tafna.
Fazahara khata'un zalika wa tabayyanu bitariqatil ilmiyah nafsiha. Maka kemudian nampak kesalahannya hal itu dan dijelaskan dengan metode ilmiah itu sendiri apa? Annaha tafna, bahwa namanya materi, bahwa yang namanya energi itu tidak kekal, bisa hilang. Ya, jangan tidur. Bisa hilang. Ya, itu kata mereka berdasarkan metode ilmiah. Ya dah, berdasarkan metode ilmiah. Nah, wahakaza, demikianlah kasirun mimma kana yusamma bil haqaiqil ilmiyati. Banyak sekali yang mereka katakan sebagai apa? Hakikat ilmiah, wal qanunal ilmi, dan juga undang-undang atau apa? Hukum-hukum ilmiah atau teori-teori ilmiah. Itu mereka katakan begitu. Ya. Mereka bilang, dan mereka itu telah sampai di situ bahwa inilah yang mereka katakan menjadi hakikat ilmiah, hasil ilmu pengetahuan. Lalu bagaimana itu? Ya, qad zahara bi tariqatil ilmiyati khata'un zalika. Telah nampak dengan metode ilmiah itu sendiri kesalahannya juga. Ya, kesalahannya telah nampak. Wa tabayyanu bi tariqatil ilmiyati nafsiha annaha laysat haqaiqun ilmiyah, haqaiqan ilmiyatan. Nah, dan juga dengan penjelasan metode ilmiah itu sendiri bahwa semuanya itu, bahwa hal itu bukanlah hakikat ilmiah, walaysat qanunan ilmiyan, bahkan juga bukan termasuk apa? Qanun ilmiah, undang-undang atau hukum-hukum tadi ilmiah, dengan penjelasan metode ilmiah sendiri. Jadi ini ambigu, nggak jelas. Orang bilang ini setuju dengan misal masalah ini, sudah tidak lagi berubah dengan metode ilmiah, lalu dengan metode ilmiah juga ini berubah. Ini yang salah bendanya atau metodenya? Jawab dah. Yang jelas metodenya gitu nggak misalnya? Ya kan? Kalau kalian salah lihat mungkin nggak ada masalah. Ya kan, salah lihat. Ini kayaknya kerudungnya warnanya putih. Ya kan? Oh, ini warnanya hitam. Ini masih bisa terlihat berbeda. Orang-orang melihat, ya kan? Oh iya, ini putih, ini hitam. Ini metode akliyah, nggak salah. Semua orang melihat ini putih, ini hitam. Ini metode akliyah nggak salah. Tapi kalau dugaan diasumsikan, coba ini yang putih ini sebenarnya bukan putih, ini kuning, ini hijau, ini biru, dengan asumsi seperti itu. Besok-besoknya ada orang lagi, oh enggak, saya mengasumsikan ini warnanya apa? Oranye, ini merah. Kan kacau, enggak sesuai dengan fakta, paham? Karena dia menggunakan metode ilmiah yang berdasarkan apa? Satu asumsi tidak adanya maklumat tentang benda tadi. Paham nih? Dia harus begitu. Ya, punya asumsi. Apalagi itu bisa sampai memang lalu berikutnya ternyata datanglah orang yang benar, bahwa dia katakan ini benar putih, ini benar hitam. Berdasarkan metode ini pun sampai kepada hakikat. Ini yang malmusat, masih bisa salah, masih bisa peluang tadi. Ya. Ini metode ilmiah. Makanya dia masih bisa punya titik kesalahan tadi. Nah, makanya dikatakan di sini, ya kan? Walizalika, maka dengan demikian, fa inna tariqatal ilmiyah, maka sungguhnya metode ilmiah, tariqatun zanihatun, adalah metode yang penuh dugaan. Ya, asumsi tadi. Ya, walaysat qat'iyatan, dan bukanlah metode yang bagaimana? Yang pasti. Nah, ini dia. Wahya tujadu natijatan zoniyatan, maka akan didapati dengan metode ilmiah ini
apa? Hasil yang juga tidak pasti, yang juga zanni, dugaan. An wujudi syai'i, terhadap keberadaan sesuatu, wa an sifatihi, dan juga terhadap sifatnya, wa an haqiqatihi, dan juga kepada hakikatnya, masih dugaan. Ya. Walidzalika la yajuz, maka dengan demikian tidak diperbolehkan an tattakhizat tariqah ilmiah, ya, an tattakhizat tariqatul ilmiah asasan fit tafkir. Nah, ini kesimpulannya. Maka tidak boleh kita mengambil ya apa? Metode ilmiah ini sebagai dasar, landasan dalam berpikir. Gitu, ya. Jadi nggak boleh pakai itu, pakai metode akli, ya. Walakinnaha, akan tetapi, ala kulli halin, dengan begitu semua keadaan itu, ala kulli halin, dengan semua keadaan itu apa? Tariqatun sahihatun, ya. Apa? Metode ilmiah ini adalah metode atau yang ya tadi metode yang benar. Jadi walaupun dia tidak bisa dijadikan dasar, metode ini tetap benar. Jadi kita nggak boleh juga memusuhi di situ. Dalam apa? Fit tafkir, dalam berpikir. Wahia, dan metode ilmiah ini adalah tariqatun litafkir, ya memang metode pada berpikir. Karena tadi digunakan oleh banyak orang, walaupun sebenarnya titik pertama ini adalah uslub berpikir, karena yang mendasarinya itu metode akliyah. Tapi karena terus dipakai juga oleh orang-orang, maka ini juga bisa dikatakan sebagai metode yang terus menerus menjadi bentuk baku, tapi tidak boleh menjadi asas. Ini kesalahan pertama tuh. Jadi banyak orang menjadikan asas berpikir, semua ditelaah dengan itu, semua dijadikan ukuran dengan itu, bahkan sampai disucikan. Kalau nggak sesuai dengan metode ilmiah, nggak bisa. Semua diteliti tentang jiwa manusia, tentang masyarakat, ya, tentang bagaimana penerapan syariat dengan metode ilmiah. Padahal ada urusan yang bersifat wahyu, urusan yang bersifat hukum tasyri'i, ada urusan yang bersifat politis. Itu nggak bisa dengan metode ilmiah. Walakinnaha, ya, taslihu fil ulumil tajribiyah wahdaha, akan tetapi ya ini hanya layak ya dalam ilmu-ilmu eksperimental. Ya, jadi ini hanya layak untuk ilmu eksperimental, ilmu percobaan, ilmu yang tadi berdasarkan hasil lab dan juga terindra. Ya, ai taslihu fi ma yumkinu an tajri fiha al mulahizatu wa tajarrubatu. Ya, yang ini layak, memungkinkan untuk dijalankan pada metode ilmiah tadi, ya, adanya apa? Pengamatan dan penelitian, ya. Summa muwazanat, kemudian dia disimpulkan, wa tartibu, dan juga dirunutkan. Jadi ada diperhatikan, diuji coba, disimpulkan, dan kemudian dirunutkan, atau maksudnya di situ dijadikan mana ketentuannya. Ya, kalau contoh-contoh kita seperti itu. Wa ma la yumkinu, dan tidak ada memungkinkan an tajri fihi dzalika la taslihu mutlaqan. Jadi selain daripada masalah tadi, ya, selain apa, dan semuanya itu tidak bisa berjalan, metode ilmiah ini tidak layak sama sekali, yaitu apa? Ya,
bahwa metode ilmiah hanya bisa untuk tadi tajribiyah, eksperimental. Apa itu? Fahiya khasatun bil ulumi tajribiyati laisa ghair. Jadi metode ilmiah hanya layak untuk apa? Ilmu-ilmu eksperimental, ilmu-ilmu percobaan, ilmu-ilmu fisika, kimia, ya, teknologi, hal-hal seperti itu. Itulah yang layak buat metode ilmiah. Kalau ilmu sosial enggak, bahkan sebenarnya juga jadi bukan ilmu, itu sakofa, ya. Kalau psikologi jiwa, itu jiwa juga bukan ilmu, ya. Itu juga nggak bisa dengan metode ilmiah. Pendidikan, nah ini sistem pendidikan atau ilmu pendidikan, padahal juga nggak ada percobaan, walaupun ada sekolah laboratorium, lab school. Aneh juga, itu nggak akan selesai itu lab school juga itu, walaupun ada istilahnya, ya, istilahnya sekolah laboratorium, sekolah percontohan, sekolah penerapan satu teori tertentu misalnya. Nah, hal-hal ini tidak bisa. Apalagi misalnya mendidik anak dengan metode ilmiah, ya, coba anak dicoba-coba misalnya, ya, pendidikan dan sebagainya, semuanya itu, ya, paham? Ya, sedikit-sedikit, ya. Nanti, ya, ada pertanyaan mungkin yang lain? Ustazah, ada mau bertanya? Ustazah, anak-anak, ada mau bertanya? Ya. Waduh, luar biasa. Ya, dibangunin, ya, temannya yang tidur. Halo. Ya udah. Ayo, kalau nggak ada, mari kita tutup dengan membaca surat Al-Asr. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.